Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021. Saya asal SMP di Kalima dan belajar di Universitas Gorontalo. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sediakan di video ini ya dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang melihat, bagi teman-teman semua. Itulah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Masuk ya. Tadi kalian sudah isi absen di GCR belum? Silakan diisi terlebih dahulu ya. Silakan diisi absennya di GCR. Ya, waktu berjalan, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita masuk ke dalam doa dulu untuk Anandaru, waktu dan tempat, silakan. Dan dilanjutkan dengan nanti menyanyikan lagu nasional. Before we study it, let's pray to God together. Pray together. Finish. Go to the teacher. Good morning, Mister. Oke, good morning. Ya. Untuk ketua kelas, silakan ditunjuk untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanyakan dulu nih pembelajaran yang sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Siapa yang bisa? Ya, barisan, arif, matika,
Ya, dan barisan geometri. Ya, barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, kamu tadi jawab barisan aritmatika dan barisan geometri. Apa itu perbedaannya barisan aritmatika dan barisan Kalau geometri? barisan aritmatika itu selisihnya selalu sama. Kalau geometri rasionya yang selalu sama. Iya. Kalau dia barisan aritmatika, selisih dua suku berdekatan selalu sama ya. Kalau barisan geometri, rasio selalu sama. Nah, coba kasih contoh dulu satu barisan aritmatika. Siapa yang bisa? Satu contoh barisan aritmatika. 1, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4, 6, 8. Benar nggak itu Rizky? Benar. Satu, dengerin dulu, bener-bener aja. 1, 2, 4, 6, 8. 1 ke 2 selisihnya berapa? 2 ke 4? 4 ke 6? 2. 6 ke 8? 2. Nah, 1 ke 2 tadi berapa? Itu barisan aritmatika atau bukan? 2, 4, 6, 8 maksudnya. Oh iya, 2, 4, 6, 8. Bagus Pen ya. Ya. Nah, selanjutnya kalau untuk barisan geometri ada kesilapan 2, 4, 6, 8 2. Oh, salah saya. 2, 4, 8, 16 sampai seterusnya. Itu merupakan barisan geometri. Ya, jangan sampai lupa pelajaran sebelumnya itu diingat-ingat kembali ya. Dan ya, softcopy buku juga udah ada di GCR, ada di LMS juga. Ya tergantung kamunya, kamu mau pelajari, jangan sampai nanti kita buat itu capek-capek. Ya, modul dan buku tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya, baru pagi-pagi udah lemes banget kayaknya. Kita sound dulu dah. Semangat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Ya, baik. Nah, tujuan kita mempelajari materi kita ini yaitu materi selanjutnya apa? Apa materi selanjutnya? Apa tujuan? Ini yaitu adalah salah satu nih. Materi kita yang selanjutnya adalah setelah tadi barisan aritmatika, barisan geometri, sekarang adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Nah, tujuan yang mau kita capai satu itu membandingkan deret geometri tak hingga, ya, membandingkan masalah deret geometri tak hingga, karena nanti deret geometri tak hingga itu, ya, bisa kita lihat nanti, ya. Yang kedua, menyusun model matematika dengan masalah nyata yang disajikan berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Berarti apa hubungannya? Masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan deret geometri tak hingga. Yang ketiga adalah menulis atau menyelesaikan masalah nyata yang disajikan yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Apalagi dengan akuntansi, banyak sekali itu hubungannya. Ya. Selanjutnya terakhir menerapkan konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah yang relevan dengan berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Selanjutnya yang kelima, terampil menyelesaikan masalah deret geometri tak hingga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kalau untuk deret geometri tak hingga. Nah, baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan bagikan yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan ini kelompok 3. Silakan didiskusikan. Iya. Ya, dan dilihat ya langkah-langkahnya tuh. Langkah-langkahnya ada di depan. Ya, tuh. Isilah nama anggota kelompok yang tepat di tempat yang disediakan. Jangan sampai salah nama ya. Baca dan pahami permasalahan pernyataan dalam LKPD yang berikut. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. Ya, selanjutnya, ya, silakan mendiskusikan
dengan kelompok. Itu tugas yang telah disajikan dengan catatan jawaban jika pada tempat yang disediakan. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, tanyakan kepada saya nanti. Ya, selanjutnya kerjakan selama maksimal 30 menit. Ya, 30 menit sampai 40 menit. Ya, selanjutnya setelah diskusi selesai baru kita presentasikan satu-satu. Ya, wakil anggota kelompok dalam mengunggah dan menyampaikan hasil kelompok pada kelas, sedangkan anggota yang mempersiapkan diri menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok yang lain. Ya, silakan kamu selesaikan. Epi, Fadila, Epi Arya, Epi Arya, Ya, silakan akan didiskusikan. Ya, itu ada gambar apa itu? Ada gambar bakteri dan pola yang dijatuh. Ya, silakan. Saya dengerin Nah, masalah yang pertama itu adalah di suatu laboratorium sedang melakukan penelitian tentang bakteri. Dari gambar tersebut terlihat bahwa setiap bakteri membelah menjadi dua setiap 1 jam sekali. Setiap 1 jam sekali. Setelah 2 jam berarti bakteri menjadi 4 bakteri. Ya, setelah 2 jam. Ya, hitung banyak bakteri jika waktu terus bertambah. Nah, berarti yang dari masalah 1 itu tuliskan hal yang diketahui dari masalah 1. Ya, selanjutnya kamu buatkan pertanyaan dari hasil pengamatanmu, kemudian tuliskan perkiraan jawabanmu. Kelompok 1 dulu, silakan. Nah, silakan dikirim melalui WA dulu, dikirim melalui WA, baru kamu nanti langsung presentasikan di depan. Silakan, kelompok 1. Biar langsung saya tampilkan. Ke grupnya aja, langsung ke grup. Ya, nomor 1 sudah saya akan kirim. Ya baik, coba perhatikan semuanya. Dari kelompok saya yang diketahui dari masalah 1 itu yaitu bakteri membelah diri setiap 1 jam sekali. Nah, yang kedua itu bakteri membelah menjadi 2 setiap 1 jam, menjadi 2 kalinya. Nah, yang ketiga bakteri membelah terus sampai tak hingga. Nah, untuk pertanyaannya ini dari pengamatan kelompok saya, yang pertama, sampai kapan bakteri membelah diri? Yang kedua, bagaimana pola dan perkembangan bakteri? Yang ketiga, deret dan perkembangan virus ini adakah polanya sampai terus menambah? Coba tuliskan perkiraan jawabanmu dari permasalahan tersebut. Yang pertama, sampai tak hingga. Yang kedua, deret geometri tak terbatas. Yang ketiga, tak terhingga, banyaknya suku karena terus menambah. Iya, bagus kan, kasih tepuk tangan buat. Ya. Nah, di sini ya. Buat dugaan kecenderungan bakteri jika waktu terus bertambah. Dukung dugaan kalian dengan menghadapi tabel berikut. Lengkapi tabel berikut katanya. Apa itu sebenarnya itu?
Ada yang bisa? Yuk, dari kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2, 3, atau mau kelompok 1 lagi, silakan. Ke depan sana. Biar, hah? Oh, dipoto lagi, dipoto boleh, dipoto kirim lagi biar agak jelas ya. Biar agak gede, boleh, silakan. Silakan nih. Fadila tadi ya. Dibagi nih, semua kelompok aktif, silakan. Ya, ketinggian ini yang paling kelompok ya. Ini kalau misalkan waktu jam yang 4 itu banyak bakterinya 16, 2 pangkat 4. Kalau misalkan waktu jam 5 banyak bakterinya 32, 2 pangkat 5. Waktu jamnya 10, 1024 pangkat 1024 2 pangkat 10. Kalau misalkan 15 32768 2 pangkat 15. Nah, kalau banyaknya N? 2 pangkat M. Oh iya, berarti kesimpulannya apa kira-kira itu dari atas itu? Karena ada polanya itu. Apa kira-kira itu? Hah? Oh iya, Fadila untuk sampai yang tepuk tangan buat Fadila. Tepuk tangan pelan banget. Tepuk tangan aja maaf Pak, ini ketahuan ya orang pelit dan akuntansi ya. Ya, tadi dikatakan tadi di sini ya 16 itu 2 pangkat 4. Saya bingung tadi dari mana itu. Ya, saya bingung. Apa yang dijelaskan sama Fadila tadi itu? Tiba-tiba 32 sama dengan 2 pangkat 5. Maksudnya bagaimana kira-kira itu teman-teman? Ya, ngikutin pola yang dari atas begitu. Yang pertama tadi 1 jadi 2. Ya. Kemudian 2 jadi 4. 4 jadi 8. Nah, jadi dari sini ini kan 2 itu adalah 2 pangkat 1, kemudian 4 ini 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3, ya tinggal ikutin aja sebenarnya polanya kan, 2 pangkat 1, baru 2 pangkat 2 pangkat 5, 2 pangkat 2 pangkat 10. di sini. Kalau saya ganti misalnya K di sini 2 pangkat 2 pangkat K. Kalau 15, 2 pangkat 15. kalau saya kasih M di sini 2 pangkat M. berarti kelihatan polanya di sana. Ya, kelihatan polanya. Ini untuk masalah yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua apa itu? Masalah yang kedua itu adalah, coba kita lihat sama-sama. Masalah yang kedua adalah sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter. Dari 8 meter jatuh, mantul kembali 3/4-nya. Ya. Pemantulan itu berlangsung terus hingga bola berhenti. Berarti tidak memantul sama sekali. Ya. Tentukan ketinggian setelah pantulan ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi pertama jatuh, mantul, jatuh lagi, mantul, jatuh lagi, mantul. Nah, untuk masalah 2 ini, ayo silakan siapa yang mau kasih itu. Silakan. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Di sini Daru bakal menjawab masalah 2. Mantul turun, terus naik lagi, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, terus di sini kan, di sini pertanyaan dari pengamatan yang kita yang diamati oleh kelompok 2 itu, apakah menghitung ketinggian harus dihitung naik dan turun? Terus apakah perhitungan sekaligus? Apakah perhitungan satu-satu dihitung? Terus jawaban kelompok saya yang pertama, ya dihitung naik dan turun. Terus perhitungan kedua, perhitungannya 2 kali naik dan turun. Terus yang pertanyaan ketiga, ya hitungannya naik dan hitungannya turun dan digabungkan.
Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan ya. Kita kembali ke masalah tadi ya. Bagaimana tanggapan kalian kelompok yang lain dari jawaban teman-teman kamu itu? Dari kelompok 2, kelompok 1 atau kelompok 3 boleh silakan kasih tanggapan. Kalau kelompok 3? Berarti tadi katanya di sini yaitu jatuhnya 8 meter, ya kan? Mantul lagi. Kalau jatuhnya 8 meter, 3/4-nya dari 8 berapa itu? 3/4 kali 8. 6. Ya. Begitu seterusnya sampai berhenti. Berarti ada naik, ada turun. Bagus tuh ya, ada naik, ada turun. Maka dari sini ya, buat pertanyaan katanya. Apakah menghitung ketinggian harus dihitung naik dengan turun? Kalau jawaban kelompok 2 tadi, iya. Kalau jawaban kelompok 3? Iya. Iya juga. Kelompok 1? Iya juga, ya bagus. Ya. Satu hati semua nih. Apakah perhitungannya sekaligus? Tidak. Kata siapa tadi dia tadi? Oh, kata Indri. Harus bagaimana Indri? 2 kali. 2 kali? 1 naik, 1 turun. Ya, bagus. Yang ketiga, apakah perhitungannya satu-satu dihitung? Kalau kelompok 1 satu-satu dihitung naik atau turun? Atau sekaligus? Satu-satu. Kamu hitungnya apanya dulu? Kalau kelompok 1. Nah ini nih. Kelompok 1 apanya dihitung dulu? Iya, bagus. Jangan latah ya. Karena tahu turun katanya di sana, kamu bilang turun. Apanya? Turun dulu. Kemudian naik. Ya. Berarti nanti gambar yang dibuat sama siapa tadi ini Daru? Ya. Saya kira tadi apaan? Panah hati siapa? Ini di situ gitu kan? Tapi ya gambarnya juga di sini kalau satu-satu dihitung Daru, berarti harusnya itu Turun. dipisah. Ya kelihatan pola. Kelihatan polanya itu memang harus dipisah. Turunnya dan naiknya. Jadi nanti kelihatan di mana suku pertama, suku kedua sampai seterusnya. Yang naiknya juga sama kelihatan suku pertama sampai seterusnya. Jadi polanya ada. Nah, untuk mencari hasil akhirnya berarti bagaimana katanya tadi? Berarti digabungkan antara naik dan turun. Nah, dengan demikian ya, apa kira-kira ya kesimpulan yang dapat kamu simpulkan pada hari ini? Ya. Oh ya, belum ya, satu lagi ya. Ya, untuk polanya, untuk pola dari masalah 2. Tuh, kita lihat. Apa kira-kira polanya? Ya, kelompok 3 sekarang, kelompok 3 silakan. Kelompok 3? Iya, silakan. Belum dikirim juga? Pertama, dari tinggi bola itu 6 sama dengan 3/4 pangkat 1 dikali 8. Iya. Pantulan kedua, tinggi bolanya 18/4 sama dengan 3/4 dikali B sama dengan 6 sama dengan 3/4 dan menurut 3/4 dikali 8 sama dengan 3/4 pangkat 2 dikali 8. Pantulan ketiga 27/8 sama dengan 3/4 dikali 18/4 sama dengan 3/4 3/4 pangkat 2 dikali 8 sama dengan 3/4 pangkat 3 dikali 8. Pantulan ke-4 ini berapa? 81/32 sama dengan 34
27/8 sama dengan 3/4 23/4 pangkat 3 dikali 8 sama dengan 3/4 pangkat 4 dikali 8 atau 3/4 5 kali 8. Pantulan ke-10 tinggi bolanya 3/4 pangkat 10 dikali 8. Pantulan ke-15 tinggi bolanya 3/4 13/4 14 kali 8 sama dengan 3/4 pangkat 15 dikali 8. 3/4 ya, 3/4 bukan 3/4 karena memang burem di itunya di WhatsApp-nya ya. Lanjut. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai data yang diperoleh dari tabel tersebut? Bilangan tersebut berupa barisan geometri. Bola memantul sampai berhenti. Amati data ketinggian pantulan bola. Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Jelaskan. Ketinggian bola semakin lama semakin kecil sampai berhenti. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, baik ya. Nah, dari sini tadi ya kalau di depan itu kan seperti yang saya bilang tadi ya. Adapun di dalam misalkan kita kalau udah tiba di depan gemeteran sedikit. Tapi kalau dibiasakan, ya saya rasa pasti hilang gitu. Ya, sama kayak berteman. Kalau pertama-tama kalau kita ketemu sama orang lain itu kita kan nggak langsung bisa kompak kan? Iya. Kenalan dulu. Setelah kenal, oh enak nih, nyaman, jadi dekat juga berani ya kan? Kalau nggak kenal berani kan dekat. Terima kan ya kan? Oke, mana dorong makan orangnya? Ya baik, kita kembali ke yang tadi ya. Kita kembali ke yang tadi. Nah, 6 itu datangnya dari mana? Yaitu 3/4 pangkat 1 dikali dari 8. Kan dari 8 ketinggian yang dijatuhkan tadi ya. Berarti hasilnya adalah 6. Kemudian di bawahnya 3/4 pangkat 2 kali 8. Hasilnya adalah 18/4. Kemudian 3/4 pangkat 3 kali 8. 27/8. Begitu selanjutnya ya. 3/4 kali, kalau yang ke 10 berarti bagaimana tuh? Kalau yang ke 10 berarti pantulannya 3/4 pangkat 10 kali 8. Sekarang pertanyaannya, kalau pangkat E? N sama dengan 3/4 pangkat E kali 8. Ya bagus, 3/4 pangkat N kali 8. Nah, apa yang dapat disimpulkan? Ya, dapat disimpulkan apa nih? Mengenai data yang diperoleh dari tabel tersebut ya. Bilangan tersebut berupa barisan geometri. Benar tidak? Benar dia berupa barisan geometri? Benar. Ya. Bola memantul sampai berhenti. Kapan berhentinya? Kalau dia sudah 0. Sudah 0. Berarti sudah 0 itu akan tinggal nih. Berarti sudah diam, tidak lagi memantul. Itu jangan lo bingung cara ya. Selanjutnya adalah berarti barisan ini merupakan barisan geometri apa ini? Geometri kalau sampai 0 sampai berhenti, lama kecil. Ya. Berarti geometri tak nih. Ya. Selanjutnya amati data ketinggian pantulan bola apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? 8. Terus mantul. 6. Kemudian mantul lagi. Tapi semakin lama semakin. Kalau bakteri tadi bagaimana? Semakin bertambah. Jumlahnya semakin besar. Ya, berarti ada pertambahan, ada dia pengecilan atau penurunan. Ya, itulah inti dari materi kita hari ini. Emang ya. Nah, coba kita lihat masih ada nih kesimpulan. Iya aja.
Coba. Nah, setelah kita pelajari tadi itu semua, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari data tersebut? Silakan, siapa yang mau dulu nih? Dan kelompok 1, apa yang dapat disimpulkan? Silakan. Ya, langsung dari situ aja. Kelompok 1, silakan cepat. Atau kelompok 2 dulu, atau kelompok 3. Ya, silakan Rizka. Yang dapat kamu simpulkan apa Rizka? Ya. Semakin lama, semakin besar dengan pola barisan geometri. Terus yang kedua, semakin lama, semakin kecil barisannya. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kecil, semakin lama terus ini ya. Ya berarti kalau kelompok yang lain apa simpulannya? Makin lama makin besar, makin lama makin kecil. Oh iya, barisan geometri gimana? Barisan geometri tak berhenti sampai batas tertentu. Itu buat pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu barisan geometri tak terbatas mendekati nol. Iya. Bagus ya. Berarti biar geometri tangga itu ada 2 ya. Ada semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kecil. Kita ya. Benar nggak itu? Apa yang disampaikan Nana? Benar. Ya. Itulah. Nanti ada lagi nggak kira-kira yang ditambahin? Dari kelompok 2, kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, kelompok 3 udah, kelompok 2. Nah, dengan demikian ya. Nah, tadi sudah bisa kita simpulkan bahwasanya dari geometri tangga itu ada yang dari besar ke kecil, ada yang dari kecil ke besar. Tapi dia tak terhingga, berarti nggak berhenti-berhenti itu. Kalau dia kebesaran, kalau dia pengecilan berarti sampai mendekati nol. Ya, jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya. Dan jangan lupa ya, di GCR sudah saya buatkan itu tadi tugas. Tugas itu nanti ada di sana juga, itu ada dari apa yang kalian kerjakan ya. Itu dikumpulkan nanti tepat waktu. Waktunya sudah saya batasin, silakan dikerjakan di rumah dan jangan lupa mempelajari materi kita selanjutnya. Ya, di GCR nanti akan saya kirimkan dan dipelajari. Jangan hanya ya kalau sudah selesai materi ini biarkan seperti itu aja. Jadi ketika ada persepsi seperti tadi, jadinya lupa ya kan? Ya kan ya? Ya Pak. Jadi tadi maksudnya pen itu 2, 4, 6, 8 dia sebutkan 1. Ya karena biasanya kita memberikan 1 kan? Dia buat 1, 2, 4, 6, 8 jadinya salah. Sebetulnya ya hanya saja memang kurang dibuka aja di buku di rumah. Ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Apa mudah-mudahan apa yang kita dapat pelajari pada hari ini ya bermanfaat di kehidupan kita kelak. Nah, satu lagi ya, sebelum kita tutup, apa kira-kira tujuannya? Apa tujuan kita pelajari materi ini pada pembelajaran akuntansi karena berhubungan dengan jurusan? Siapa yang bisa jawab? Yang berhubungan dengan materi akuntansi. Maka nanti berbicara tentang barisan geometri, geometri tangga, tapi hubungannya dengan akuntansi tidak ada. Ayo, kok diam? Kalian tahu barang nggak? Tahu. Pernah dipelajarin barang dalam akuntansi? Barang itu ada dalam berapa bentuk? 3 apa itu? 1. Barang tetap. Barang apa lagi? Nah, itu kamu yang tahu ya. Jadi barang itu ada barang yang makin lama nilainya makin turun atau makin tinggi. Ya, jadi silakan diperluas lagi pengetahuannya ya. Boleh dilihat media sekarang itu tidak terbatas, cuma 1 kuncinya. Kamu harus mau membuka diri untuk belajar. Saya ingat dulu apa kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu saya SD loh.
tuntutlah ilmu saya sampai ke negeri Cina. Kenapa harus ke negeri Cina? Padahal masa saya SD itu negara paling maju itu adalah negara Amerika. Yang waktu saya SD itu. Tapi ya terbukti sekarang Cina itu memang menguasai ekonomi global. Ya, mereka yang mengontrol. Ya, nah itu. Jadi pepatah nenek moyang kita itu ya memang kita harus akuin. Ya, yang membuat pepatah itu kayaknya sekarang udah nggak ada itu kan. Tapi pepatahnya itu bisa kita pakai. Kamu juga nggak boleh berhenti sampai di situ. Ya Pak Hendra juga bukan guru yang sempurna, tapi bisa kamu lihat dari guru-guru sekolah yang lain. Karena banyak di YouTube materi-materi tentang deret geometri tangga yang cara pengajarannya berbeda, silakan dieksplor dulu kalian. Ya, supaya ilmunya terus berkembang. Nah, mungkin hari ini cukup sampai sekian. Ya, kita uji dulu semangatnya nih. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, silakan dipimpin doanya dan siapkan supaya kita pulang. Before we go home, let's pray to God together. Pray together. Finish. Pray to the teacher. Good.